Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melewati zaman itu di awal beliau mendakwahkan Islam. Seorang Nabi dianggap aneh oleh umatnya. Di Makkah tempat kelahirannya beliau diusir. Ketika berdakwah ke Taif dilempari. Bukankah Rasulullah orang paling sabar? Paling sabar. Beliau harus hijrah, perintah Allah hijrah. Hijrah itu amal ibadah yang besar. Meninggalkan kampung halaman, tempat tercinta. Ya. Begitu juga sahabat-sahabat lain ikut hijrah. Pergi ke Madinah. Dalam keadaan tidak aman. Kalau hijrah keadaan aman, naik bus pergi aman. Ini hijrah kan dikejar pula. Harus masuk ke gua. Harus singgah. Harus punya taktik agar enggak diketahui oleh musuh. Begitu. Bukankah Rasulullah orang paling sabar ketika di Makkah? Sabar. Sabar. Para sahabat ketika itu sabar. Maka ketika umatnya suatu saat mengalami sebuah zaman yang tadi para tabi'in mengeluh pada Anas radhiyallahu an, Rasul juga mengatakan nasihat itu sebagaimana disampaikan oleh Anas radhiyallahu an, isbiru, sabarlah kalian. Bukankah orang yang sabar Allah menyertai mereka? Ketika dikatakan minta tolong kepada Allah dan bersabarlah, Allah menyertai orang-orang yang sabar. Kira-kira bagaimana keadaan orang yang sabar yang Allah bersama mereka? Apakah orang yang bersabar yang Allah bersama mereka orang ini tidur-tiduran? Enggak mungkin. Apakah pertolongan Allah pada orang yang sabar yang dikatakan orang sabar itu tidak melakukan apa-apa, tidak ibadah, tidak apapun? Sabar. Sabar itu ada berbuat, itu aktif dia. Zaman ini Allah gulirkan, Pak. Orang hidup di dalamnya, di atasnya juga Allah berikan kesempatan masing-masing, habis semua. Ya. Semalam saya lihat video lama Makkah sekitar setahun sekitar 100 tahun lebih, 130-140 tahun. Ditulis di situ, mereka yang bertawaf ini sudah tidak ada lagi di atas muka bumi. Orang taat, orang yang beribadah saja dulu mereka sudah tiada. Karena umur umat Nabi Muhammad SAW 63 tahun. Ya. 1-2 orang 100 tahun itu pun nggak bisa lagi tawaf kayak tadi itu. Maka dikatakan orang-orang yang hari ini, yang dulu mereka memakmurkan Masjidil Haram ini, tawaf sekeliling Ka'bah, mereka telah tiada. Hari ini Allah masih berikan kita kesempatan hidup di atas muka bumi ini. Begitulah Allah tukar, Allah gantikan generasi. Maka sabar itu berbuat untuk melahirkan generasi-generasi setelahnya juga orang yang taat kepada Allah dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Hadirin saya muliakan. Maka dikatakan wa kadzalika 'asru nuzulil Masih alaihi salam fi akhir zaman sayakunu min khairil ayyam. Ketika turunnya nanti Al-Masih yaitu Isa alaihi salam, maka di hari itu di akhir zaman merupakan hari-hari terbaik dunia juga. Ya. Maka makna zaman setelahnya lebih buruk dibandingkan zaman sebelumnya bukan berarti itu berlaku secara mutlak, tapi umumnya berlaku demikian. Kemudian wa mas'alatu zamanil afdali aw al aswa مسألة إجمالية فإن مجموع الناس
yanqusul khairu 'indahum bimurur zaman. Berbicara masalah waktu, zaman yang mana paling istimewa, paling afdal atau paling buruk, itu sifatnya berlaku secara global. Ya. Karena akan terdapat pada setiap zamannya manusia, kelompok manusia yang kebaikan mereka berkurang. Bersamaan dengan berlalunya waktu, kebaikan-kebaikan pada zaman yang manusia hidup di zaman tersebut berkurang. Ya. Begitu juga dalam waktu yang sama, lakin yujad fi kulli asrin afradun fihim al-khair wal haqq. Setiap zamannya terdapat sekelompok manusia yang mana mereka ini, pada mereka ada kebaikan-kebaikan, pada mereka al-haq itu ditegakkan. Ada. Sebagaimana pula terjadi wa yujadul ulama, juga terdapat ulama di zaman-zaman tersebut yang mana Allah jadikan mereka para ulama ini menjadi petunjuk, mengajarkan manusia, membimbing manusia seluruh alam, sehingga setiap zamannya manusia ini mengenal agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap zamannya ada yang baik. Maka jangan mencela zaman. Kita yang mengisi zaman ini, apa yang telah kita lakukan? Maka makna sabar berbuat untuk melakukan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semaksimal kemampuan dan usaha kita. Hadirin berbahagia, maka para ulama membicarakan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sebuah zaman yang di situ zaman yang syiddah, zaman yang hidupnya tidak nyaman, zaman yang tidak mengenakan, melainkan di zaman itu sedang Allah persiapkan generasi-generasi yang baik juga. Sehingga ada bahasa ketika dalam kondisi aman itu melahirkan orang-orang yang lemah. Ya kan? Ya. Coba ketika fasilitas kita semua bagus, orang-orangnya lemah semua. Tapi ketika kondisi tidak mengenakan, kondisi sangat terbatas fasilitas, ini contoh sederhana, itu melahirkan orang-orang yang kuat. Saya dulu pernah mencontohkan, ini kita alhamdulillah Masjid Baitur Rahman ada AC. Bagaimana kondisi salat kita ketika AC ini mati, Pak? Beda mungkin, saya yakin beda. Di waktu yang sama, saudara-saudara kita yang masjidnya tidak ada AC, bahkan mungkin di Afrika yang kita lihat, mereka mampu salat lebih lama dibandingkan kita. Bahkan ketika musim panas. Kita tahu di sana ketika musim panas, bahkan ketika di Arab baru-baru ini musim panas sampai 50 derajat. Ya, kita kan kalau panasnya kan nggak sampai 50 derajat, hanya merasakan gerah, udah nggak nyaman kita. Ya. Ini baru bab sabar lah, bab itu belum bab sabar keadaan yang lain. Maka sering dibahasakan kondisi aman, nyaman, biasa sering melahirkan generasi-generasi yang lemah. Ya. Generasi-generasi yang juga suka santai. Ya. Masya Allah. Saya mendengar cerita orang-orang lebih dulu belajar, misalnya di Madinah, dulu di Mekah. Sebagaimana kita baca dalam kisah para ulama Nusantara ketika belajar di negara Arab dulu. Ya. Masih tahun 60 aja. Itu mereka ketika musim panas keluar dari kamar. Belajarnya kadang menggunakan lampu jalan. Mereka belajar. Ketika panas, mereka merasa sangat panas. Ya, enggak ada fasilitas apa-apa yang lebih mewah dibandingkan hari ini. Tapi masjid telah membuat mereka tentram untuk belajar. Dan ketika itu hidup ulama-ulama yang hebat, ulama-ulama yang saleh, ulama-ulama yang kita melihatnya sudah kita dapatkan ilmu dan akhlak dari mereka.
Belum kita dengar petuah dan nasihat pembicaraannya, kita melihat kesehariannya sudah menjadi pelajaran bagi kita. Hidup di zaman-zaman itu. Dan orang pun datang belajar sungguh-sungguh. Ya. Hadirin berbahagia. Maka wa yujadul ulama alladhina yaj'aluhumullahu hidayatan lil alamin wa hujjatan lit tariqil mustaqim wa la yanqati'ul khairu fi kulli 'asrin. Maka jangan pernah putus asa. Kebaikan itu tidak pernah putus pada setiap masa. Sekarang kita mau jadi siapa? Apakah menjadi orang menjemput kebaikan itu? Bersegera kepada kebaikan itu? Maka di hadis ini kita melihat pelajaran sesuai dengan bab yang telah diberikan nama oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bab al-mubadaratu ilal khairat. Bab berbicara bersegera kepada kebaikan. Di zaman yang tidak mengenakkan, pemimpin yang zalim sekalipun seperti Hajjaj bin Yusuf tadi, hendaknya engkau menjemput kebaikan-kebaikan di zaman itu. Di antara kebaikan di zaman itu adalah engkau bersabar. Pelajaran lainnya apa? Sebelum kita mendapatkan zaman-zaman yang demikian, zaman yang menghalangi kita beramal saleh, hari ini Allah berikan kita kemudahan. Sejumlah amal banyak kebaikan bisa kita lakukan. Kita ke masjid enggak ada yang halau. Pengajian masih bisa. Kita memberikan kebaikan-kebaikan ke orang, bantu saudara kita, tidak ada yang menghalangi. Masih banyak kesempatan berbuat baik itu. Maka sesuai dengan bab ini apa? Al-mubadarah. Bersegeralah. Karena zaman itu akan berubah. Sebagaimana dikatakan dalam hadis sebelum telah kita pelajari, akhir zaman itu fitnah. Bahkan gelapnya malam. Silih berganti datang sehingga kita nggak tahu mana lagi kebenaran. Maka bersegera dengan kebaikan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan. Hadirin berbahagia. Luar biasa. Sikap tabi'in tadi, Zubair bin Adi rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhu, berjumpa dengan Anas radhiyallahu anhu. Ini luar biasa. Tanya dulu kepada para ulama, bagaimana kita berbuat ketika menghadapi zaman-zaman yang demikian. Apapun masalah, tanya dulu pendapat para ulama. Minta mereka berfatwa sesuai dengan petunjuk Allah, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya. Sehingga orang tidak akan berbuat sesuai dengan hawa nafsunya. Menyikapi semua keadaan sesuai dengan bagaimana keinginan masing-masing pribadi. Itu akan terjadi kerusakan. Akan terjadi mara bahaya. Maka petunjuk Rasulullah SAW itu pasti memberikan kejayaan. Pada sunnah itu ada kemuliaan. Jangan pernah mencari kejayaan di luar sunnah baginda SAW. Walaupun kadang dalam mencari sunnah itu, menjadi petunjuk agama ini, hidup di zaman itu tidak mengenakan. Karena agama tidak mengatakan Shiratal Mustaqim itu di atas permadani yang merah. Tidak. Shiratal Mustaqim itu banyak rintangan dan tantangan. Sebagaimana definisi takwa itu ibarat orang berjalan di atas duri, di jalan yang banyak duri-durinya. Bagaimana kita berjalan di atasnya? Jalan dengan penuh hati-hati. Kalau itu definisi takwa, maka takwa itu, Shiratal Mustaqim itu, sabar itu nggak bisa dipisahkan. Orang tidak akan bisa menempuh Shiratal Mustaqim dan tidak bisa menempuh jalan takwa tanpa sabar. Jamaah berbahagia. Maka kita lihat pelajaran penting lainnya dari hadis ini adalah, selain tadi bahwasanya kebaikan tidak pernah terhenti pada setiap zaman, hadis ini menunjukkan ar-ruju'u ila ahli al-ilmi fi istishkal al-ahdath. Kembali kepada ahli ilmu, kembali kepada ulama. Ya. Ada masalah yang rumit, keadaan yang menyusahkan, tanya mereka bagaimana petuah mereka, nasihat mereka. Masing-masing ada ahlinya. Sebagaimana kita sakit fisik kita,
sakit badan kita ke tabib, bahasa Arabnya tabib, ke dokter, karena dia yang paling mengerti tentang itu. Ketika berkaitan dengan agama dan hati kita, pergi ke ahlinya. Ada ahli ilmu di bidang itu. Namun akan jadi masalah ketika kita memalingkan diri daripada meminta pendapat mereka. Satu lagi jemaah saya muliakan, hadis ini juga menunjukkan ba'du dalail nubuwatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kebenaran kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah menyampaikan itu para sahabat, yang mana tabi'in belum pernah mendengarnya. Tabi'in mendengar dari para sahabat Nabi, yaitu di hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi dulu mengatakannya. Apa bukti kebenaran Nabi? Wa dzalika li ikhbarihi bi fasadil ahwal. Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya akan kondisi buruknya zaman, keadaan pada suatu saat. Coba kita perhatikan, kalau kita baca hadis Nabi yang dulu Nabi katakan hari ini bermunculan. Bahkan di zaman mungkin bapak-bapak dulu masih kecil nggak pernah melihat hal-hal demikian. Hari ini muncul. Ya. Maka Nabi telah menyampaikannya itu, yaitu di antara tanda-tanda akhir zaman, fitnah akhir zaman. Wazdiyadis syurur, keburukan, kejahatan terus bertambah dan bertambah. Dulu Nabi sampaikan, para tabi'in setelah zaman sahabat sudah merasakan, dan ini juga akan terjadi sampai hari kiamat kelak. Jadi yang bisa kita ambil, sebuah sikap kita adalah berdoa kepada Allah agar kita diberikan kesabaran, diberikan keselamatan dari setiap fitnah yang akan muncul di akhir zaman. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.